Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ya, yang secara spesifik materi pada bab ini adalah terkait dengan ketahanan nasional ya. Jadi ada banyak pembahasan ya di dalam video ini ya yang terkait dengan ketahanan nasional. Di antaranya nih kita akan membahas tentang definisi, landasan, kondisi, konsepsi dan model berpikir. Ya, selanjutnya sub pokok bahasan kedua adalah pokok pikiran ketahanan nasional. Ya, meliputi astagatra, kesejahteraan dan keamanan dan model berpikir komprehensif dan integral. Ya, sub pokok bahasan ketiga yaitu terkait dengan sifat ketahanan nasional. Baik, teman-teman mahasiswa, saya lanjutkan langsung ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan sub pokok bahasan pendahuluan. Nah, memang perlu dipahami di awal ya terkait dengan definisi ketahanan nasional. Ya, ini sejatinya sama ya dengan kalau kita mau analogikan dengan tubuh manusia. Ya, maka dalam tubuh manusia punya yang namanya sistem imun. Ya, daya tahan tubuh ya. Jadi seberapa kuat daya tahan tubuh kita di dalam menangkal segala macam penyakit ya, perubahan cuaca dan sebagainya. Nah, agar kita ya, badan kita, tubuh kita tetap sehat. Nah, sama di lingkup negara ya, kita juga punya yang namanya konsep ketahanan nasional ya. Jadi jika didefinisikan, ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional ya di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negara Indonesia ya, yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional bangsa Indonesia itu sendiri ya. Jadi sederhananya adalah terkait dengan bagaimana ya bangsa kita, negara kita ya mampu ya dan juga dinamis di dalam menghadapi segala macam ATHG ya, kalau kita mau singkat, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, itu ATHG ya. Nah, ini saudara, tentu kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ada banyak sekali tantangan ya yang kita hadapi saat ini dan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, seberapa dinamis kita, seberapa mampu kita menghadapi segala macam ATHG itulah yang kemudian kita definisikan sebagai ketahanan nasional ya. Nah, di dalam istilahnya kehidupan kita berbangsa bernegara ya, maka ada yang menjadi landasan di dalam ketahanan nasional itu sendiri. Kalau kita lihat secara grafik piramidal semacam ini ya, maka yang menjadi dasar di dalam konsep ketahanan nasional kita adalah yang paling pertama sendiri adalah tentu adalah dasar negara kita, ideologi negara kita, yaitu Pancasila ya. Ini sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara kita ya. Di bawah itu ya, di bawah Pancasila ya, ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebagai landasan konstitusional ya. Nah, selanjutnya ya adalah wawasan Nusantara. Ini sebagai landasan visional ya, landasan visional. Ini materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, saudara ya. Nah, berikutnya di tahap yang keempat inilah yang menjadi landasan di dalam konsep ketahanan nasional kita ya. Ini sebagai landasan konsepsional. Nah, di bawahnya lagi kalau kita breakdown lagi, maka ada dokumen rencana pembangunan. Ini sebagai landasan operasional kita. Nah, sudah jelas ya, bisa kita runtut
ya, secara garis lurus ya, akarnya ketemu adalah Pancasila sebagai landasan dasar ya kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kita perlu juga saudara melihat kita perlu juga melihat ketahanan nasional ini sebagai suatu kondisi, sebagai suatu konsepsi, dan sebagai suatu model berpikir ya, sehingga kita bisa memahami ketahanan nasional itu secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Nah, ketika ketahanan nasional kita definisikan sebagai suatu kondisi, maka kita bisa maknainya sebagai suatu keadaan yang harus terwujud ya, agar dapat bertahan hidup dan mencapai tujuan nasional kita. Nah, ini sebagai satu kondisi ya, suatu kondisi yang harus terwujud di dalam masyarakat ya, agar kita sebagai bangsa bisa terus bertahan hidup ya, dan mencapai tujuan nasional kita sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, ketika kita maknai ketahanan nasional itu sebagai suatu konsepsi ya, ini terkait dengan sistem ide ya, tentang sistem ide ya, tentang pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional kita ya. Bagaimana sih ya ide-ide tentang manajemen penyelenggaraan kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini ya, yang secara demokratis, yang bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya yang semacam itu ya, sehingga masyarakat berdaya, sehingga masyarakat mampu ya untuk menghadapi segala macam tantangan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, ini sebagai satu konsepsi, sebagai satu model berpikir ya, ini tentu terkait dengan pemikiran sebagai satu kesatuan alamiah dan sosial ya. Inilah yang akan saya jelaskan secara lebih detail pada slide selanjutnya ya, terkait dengan model berpikir yang menyeluruh, model berpikir yang komprehensif ya, bahwa ketahanan nasional itu merupakan satu kesatuan alamiah dan sosial yang di dalam konsep ketahanan nasional ya, kita mengenal dengan istilah Astagatra ya. Nah, ini ya, berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan pokok-pokok pikiran di dalam ketahanan nasional ya. Ada Astagatra ya, seperti yang sudah saya singgung sebelum ini ya. Berikutnya pokok pikiran ketahanan nasional yang kedua adalah kesejahteraan dan keamanan ya. Yang ketiga adalah model berpikir komprehensif dan integral. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu Astagatra. Nah, ini pokok pikiran ketahanan nasional ya. Kalau kita berbicara ketahanan nasional ya, maka aspek-aspek inilah yang harus kita perkuat ya, agar ketahanan nasional kita juga menjadi semakin kuat ya. Astagatra dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek alamiah ya, ini selanjutnya juga disebut sebagai Trigatra ya. Diantaranya terkait dengan letak geografis, kekayaan alam kita, juga kemudian penduduk ya, satu bangsa, penduduk Indonesia ya. Nah, selanjutnya aspek sosial ini disebut sebagai Pancagatra ya, sehingga kalau digabung ada 8 menjadi Astagatra ya. Aspek sosial ini meliputi Ipolexos Budhankam ya, kalau mau kita singkat menjadi seperti itu ya. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan ya. Sekali lagi ya, semua aspek ini tentu harus kita perkuat ya, agar ketahanan nasional kita juga semakin kuat. Nah, kita sekarang coba analisis satu per satu ya, tentang peta kekuatan kita ya secara alamiah ya. Berikutnya kita ulas yang secara sosial. Secara alamiah ya, kita bisa melihat peta wilayah Indonesia ya, letak geografis Indonesia yang
strategis begitu ya, berada di antara dua benua, berada di antara dua samudra ya, sehingga ini memberikan keuntungan ya bagi negara Indonesia. Nah, letak kita juga yang berada di garis khatulistiwa inilah yang menjadikan kita kaya ya akan hasil bumi ya. Kita juga kaya dengan potensi ikan ya di perairan kita. Nah, ini kita bisa lihat banyak sekali data-data yang kita bisa saksikan di sini. Nah, selain itu ya, alam Indonesia juga kaya dengan hasil buminya ya. Bisa kita lihat pemetaan di sini ya, ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, minyak bumi dan sebagainya ya. Ada banyak sekali tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Bumi kita, bumi Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan alam ya. Nah, sayangnya ya, pengelolaan atas minyak bumi dan gas ini, nah ini ya kita bisa lihat ya siapa yang kemudian banyak bermain di pengelolaan kekayaan alam kita ini ya. Ini harus kita ini ya untuk bahan perenungan kita. Nah, selain itu juga potensi wisata yang sangat kaya. Kalau saya tampilkan di sini untuk wilayah Jawa Tengah saja ada banyak sekali potensi-potensi wisata yang bisa kita kunjungi ya. Ini data yang relatif lama ya, karena belakang ini juga sudah muncul banyak sekali wisata-wisata di desa-desa ya setelah dikembangkannya BUMDes dan sebagainya ya, sehingga potensi wisata per desa itu sudah ada juga ya, berkembang banyak sekali desa-desa wisata di wilayah kita. Nah ini, nah selain potensi-potensi tadi ya, ternyata juga ada potensi kerawanan bencana yang ini bisa menjadi atau juga harus menjadi warning bagi kita ya, bahwa wilayah kita juga rawan dengan bencana ya. Kita tampilkan dua sisi ya, tadi potensi positif. Nah, yang ini yang potensi terkait kerawanan bencana kita bisa melihat persebarannya seperti ini, saudara. Ini bencana secara umum ya, bencana alam secara umum, mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua gitu kan ya. Nah, kalau kita spesifikkan lagi ya, kalau terkait dengan titik api, nah ini ternyata lebih banyak berada di wilayah Riau, Kalimantan gitu ya. Papua ini relatif aman karena warnanya putih gitu ya. Nah, sedangkan untuk resiko gempa bumi kita bisa melihat ya, saudara, ini relatif banyak berada di wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ya. Kita bisa lihat warnanya merah gitu ya, dan juga yang langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik ini juga warnanya merah gitu ya. Nah, saya lihatkan untuk yang resiko tsunami ya, ini juga sebagian besar yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ya. Ini potensi tsunami-nya besar ya di wilayah selatan Jawa, kemudian di wilayah apa namanya ini ya, sebelah timur dari Sumatera. Nah, untuk bencana kekeringan ya, ini hampir merata ya, terjadi di beragam wilayah ya, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan, Papua bagian utara gitu ya, juga rawan kekeringan. Banjir ini juga relatif merata ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, ini juga rawan dengan terjadinya bencana banjir. Nah, ini yang juga perlu untuk kita petakan ya, terkait dengan kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang wilayah Jawa, apalagi Jawa Barat ya, ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ya, yang tinggi. Kita bisa melihat warnanya merah tua begitu ya. Nah,
kita bandingkan coba dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya, yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Nah, ini juga harus kita analisis ya, kita harus petakan ya, agar kita memiliki perencanaan pembangunan yang lebih matang lagi, sehingga pembangunan tidak terpusat di Jawa ya, kepadatan penduduk juga tidak terpusat di Jawa. Nah, selanjutnya ini potensi ya terkait dengan kekayaan budaya kita, kekayaan manusia kita yang sangat beragam ya. Berdasarkan data memang kita memiliki hampir sekitar 1.200 suku bangsa yang mendiami Indonesia. Tentu mereka masing-masing punya cara, punya kebudayaan, punya bahasa, punya tradisi dan segala macam yang berbeda-beda, dan ini kekayaan yang harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Nah, itu ya saudara ya, secara alamiah ya, mulai meliputi letak geografis, padatan penduduk ya, lalu kemudian kekayaan alam kita. Nah, secara sosial saudara, terkait dengan IPOLEK Sosbud Hankam ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini juga patut ya mendapatkan perhatian dari kita semua ya, agar Astagatra ya ini bisa kita perkuat, sehingga memperkuat ketahanan nasional kita. Nah, berikutnya saudara, ini terkait dengan pendekatan ketahanan nasional ya. Ada 3 di sini ya, tentang bagaimana kita melakukan pendekatan untuk ketahanan nasional kita. Yang pertama adalah prosperity, yang kedua security, dan yang ketiga adalah informasi ya, kesejahteraan, keamanan, dan informasi. Ketiga pendekatan ini tentu sekali lagi saya katakan harus kita perkuat. Kesejahteraan masyarakat kita, stabilitas keamanan kita, dan juga informasi ya. Terlebih saat ini adalah era informasi ya, data dan sebagainya, big data ya. Ini tentu harus kita perkuat, perkokoh ya. Bagaimana jika terjadi data atau kemudian rahasia negara sampai diketahui oleh negara lain, nah tentu ini akan juga sangat berbahaya ya, termasuk stabilitas keamanan ya. Keamanan dalam sebuah negara tentu ini juga harus dijaga ya, karena ini juga berdampak pada banyak hal ya, secara ekonomi, sosial, budaya ya. Kalau tidak aman ya, maka itu aspek-aspek itu akan terdampak ya. Nah, berikutnya kesejahteraan. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ya. Negara yang kaya dengan sumber daya alam ya, tentu harus bisa menjamin kesejahteraan warganya ya, masyarakat Indonesia. Nah, ketiga aspek ini saling kait mengkait ya, sehingga saya gambarkan melalui penggambaran yang seperti ini ya, saling terkait ya, satu sama lain ya, sehingga memang ketiga aspek ini harus diperkuat untuk memperkuat juga ketahanan nasional kita. Nah, model berpikir ya terkait ketahanan nasional ini juga harus komprehensif, menyeluruh gitu ya, dan juga integral, menyatu ya. Ini merupakan model berpikir yang memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu ya. Semua aspek tadi tentu ya meliputi Astagatra ya, ada aspek sosial, ada aspek alamiah, juga model berpikir tadi meliputi kesejahteraan, keamanan, dan informasi ya. Ini tentu harus dipikirkan, harus dikombinasikan secara menyeluruh dan menyatu, saling terkait ya. Jadi sehingga ketika semuanya ya tercover ya, ini tentu semakin memperkokoh lagi ketahanan nasional Indonesia. Dan saudara ya, berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan sifat dari ketahanan nasional. Ada 4 sifat ketahanan nasional ya. Yang pertama adalah mandiri.
Ya, sebuah negara tentu harus memiliki kemandirian ya di dalam mengelola atau memanajemen bangsa dan negaranya. Ya, ini untuk memperkokoh ketahanan nasional. Tentu juga yang namanya ketahanan nasional ya harus bersifat dinamis ya. Karena tantangan ke depan di sebuah era yang sangat disruptif seperti saat ini ya, tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan itu juga sangat dinamis. Ya, suatu saat kita menghadapi tantangan politik, tantangan ekonomi, tantangan alam ya, juga tantangan di bidang kesehatan dan segala macam yang sangat dinamis, yang kadang bisa diprediksi, yang kadang juga tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga suatu negara harus dinamis di dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Strategi adaptasi yang baik ya ini tentu akan semakin menguatkan ketahanan nasional kita. Ya. Berikutnya, saudara, sifat yang ketiga adalah wibawa. Ya, sebuah negara ya tentu harus memiliki kewibawaan ya di hadapan bangsa-bangsa lain. Ya, inilah yang menentukan ketahanan nasional kita juga. Nah, berikutnya sifat yang keempat ya, bahwa ketahanan nasional kita juga harus bersifat konsultatif dan juga menjunjung tinggi kerjasama. Ya, suatu negara tentu tidak bisa berdiri sendiri ya, dia pasti membutuhkan interaksi, membutuhkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, inilah yang juga harus didorong ya, bahwa bangsa kita, negara kita juga harus menjalin relasi dengan bangsa-bangsa di dunia. Kita sejajar di dalam duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, ini posisi kita ya sebagai bangsa, sebagai bagian dari bangsa dan negara di dunia. Kita bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain ya untuk mewujudkan dan juga untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia kita ini. Nah, itu dia saudara materi terkait dengan ketahanan nasional ya. Jadi mari masing-masing dari kita menjadi bagian di dalam upaya memperkokoh ketahanan nasional Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.